dan cover dari Sawo itu mungkin akan menimbulkan sebuah gameplay yang cukup baru di match kali ini. Tergantung nanti kombinasinya akan seperti apa. Dan first pick dan second pick ini juga bener-bener bakal jadi pengaruh besar bagi mereka berdua. Apalagi ngomongin banyaknya pool hero yang harus di-ban. So ini dia untuk draftnya. Di game kita yang pertama match kedua lower berrekat. Best of 5 series juga antara kedua tim yang dinobatkan sebagai kuda hitam. Sudah ada Joy, Wow. Angela, 1-1 yang di-ban dari The Vault. Sementara kalau kita lihat dari kubu Siusun, mereka langsung membuang Nolan untuk Magister, Guinevere untuk Magister juga, dan Bruno untuk Carvi. Pertanyaannya, apakah bakal di-ban? Mengingat kali ini masih terlalu banyak yang bakal dilepaskan menuju ke arah first pick, apalagi Sunset Lover bisa saja mengamankan hero seperti Valentina. Ya. Ini bakal jadi perebutan Valentina sih untuk Ra dan juga Sunset Lover. Tapi jangan lupa Ra juga nih user Faramis yang lumayan handal sih sebenarnya. Dia punya timing yang bagus banget dari penggunaan Netherrealm-nya. Dan first pick pun masih ban Joy loh. Itu yang sedikit gue bingung. Bruno first pick kah? Faramis sudah dibuka kali ini atau mungkin mengarah ke arah Valentina untuk Sunset Lover? Tapi kalau kita berbicara tadi yang sama dimension sama Lim, itulah Joy first pick atau first ban yang diamankan oleh The Vault. Menurutku ini ya emang alasannya karena MP The King sepowerful itu sih. Dan kalau kita melihat dari combo Joy Angela, ini dua-duanya juga bisa connecting banget. Ya. Shield Absorb mungkin bisa menjadi jawaban, sementara mungkin Kid Bomba tidak bermain dengan Esmeralda. Sehingga efisiensi atas Shield Absorb yang bisa dihancurkan secepat itu dengan Esmeralda, jadi kita hilangkan dari The Vault. Dan Valentina first pick akan menjadi pilihan yang tetap akan dibawakan oleh teman-teman dari The Vault pasca melihat adanya ban terhadap Faramis. Hey, Valentina first pick Bruno dong muncul nih. Bruno plus satunya ini bebas sih sebenarnya. Apakah langsung mau ngambil match up dari Valentina ini kayak rata-rata pakai Lilia? Atau kalau memang bukan Lilia pun bisa di pick ketiga karena udah ngambil mid, dia bisa ngambil jungle-nya. Oh, atau jangan-jangan ini akan menuju ke arah Felix dulu nih. Terizla dan juga Bruno. XP lane. Atau kalau enggak, mereka akan langsung mengamankan junglernya untuk MP The King. Entah itu menuju ke arah dari Fredrin atau Baxia yang masih terbuka untuk sampai saat ini. Atau jangan-jangan tiba-tiba mengulang kesuksesan Blacklist sebelumnya. Akai dan Kadita ternyata. Gue lupa nih, Siusun salah satu tim yang masih pakai Kadita terus nih, Be. Tapi ini kayaknya bakal ngebawain Kaja Kadita. Sehingga ketika nanti The Vault akan terpicu untuk membawakan Digi. Plus satu hero lagi di sini. Entah itu untuk jungler atau entah itu untuk Kid Bomba. Ini Kaditanya bakal jadi useless. Apalagi dengan menggunakan Time Journey. Kecuali kalau ternyata di sini The Vault sudah mempersiapkan dengan hero seperti Minotaur. Aku merasa Minotaur sekalipun mungkin masih bisa sedikit dimakan oleh Kadita di early game. Hanya saja ketika dia sudah memiliki Flask of the Oasis, itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi agar nantinya teman-teman dari Siusun gak bakal bisa efisien, terutama dari Kadita pick-nya. Oke, cuman kalau dari Kaditanya ini ternyata dibikin flex ya. Itu bakal jadi masalah juga nih untuk teman-teman dari Deoswald. Dia harus prediksi lagi nanti dan Akainya langsung di-secure. Akai jungle seharusnya dan juga Brody sebagai gold laner. Power of Carvi juga ini. Ya, ini power banget nih buat Carvi, tapi takutnya di sini Terizla pick yang tentunya akan langsung menjawab Brody-nya. Terizla Kadita loh, itu udah jawaban banget buat Brody. Di laningnya dia mungkin agak sedikit menang melawan Bruno, mungkin sedikit lebih diunggulkan. Tapi ketika ada dua hero yang bisa mengcounter ke arah dari Brody-nya, berarti Carvi nggak cuma harus sekedar menjaga posisi, tapi juga harus mengharapkan nantinya Sawo akan melakukan cover dengan maksimal. Ya, berarti kalau kita bisa bicarakan adalah ini permainan dan Lancelot-nya muncul kali ini, Profesor KB. Aku udah ekspektasi ini. You wish. Bener-bener dikasih loh, di game pertama loh. Lancelot dari MP The King yang begitu fenomenal, bukan Martis yang diamankan. Dan lawannya adalah Akai. Ini adalah pick yang tentunya sangat-sangat mungkin sedikit tajam, tapi melupakan juga bagaimana peran dari Sawo yang tentu secara nggak langsung mendinai hero-hero dengan efek cover. Otomatis harus dipaksa hero yang utility. Tapi gua rasa, Be, dari Devu ini, Deoswald udah sadar dan udah siap sih sebenarnya lawan Lancelot. Karena kalau enggak mereka pasti udah nonton kan game sebelumnya. Udah dong. Yang dimana MP The King ini memang punya power signature hero ya Lancelot. Jadi kan tadi gue bilang pilihannya tuh yang kayak tadi gue bilang di-ban atau disiapin lawannya atau even deny pick. Kalau di pick kayaknya kalau kita melihat dari Magister dia emang power sih. Cuma ketika ada Akai yang langsung dibawakan, ini menandakan kalau Magister maunya main utility aja. Ya. Gak mau yang ada damage-nya. Jadi daripada nanggung-nanggung. Tapi sekarang ini berbahaya adalah ketika Digi yang sudah di-ban, ini akan menjadi satu poin untuk si Yusun yang ngebawa Terizla seperti yang sudah diperbincangkan.
Team fight besarnya akan cukup bermasalah dan kalau ngomongin Magister gameplaynya sama kayak Sensui tadi, ini akan membuat Magisternya kewalahan. Poking damage-nya akan banyak. Ke arah backline-nya juga akan cukup cepat. Oh, tapi Magical damage ditambah dengan physical loh, Prof. ini Bendiginya kok kayak bait gitu ya. Aku nggak ngerasa ini Bendigi untuk hero kayak Tigreal loh. Karena kebetulan Boxy ini lebih suka untuk memainkan hero-hero yang pick off-nya tuh tinggi potensialnya daripada membawakan hero seperti Tigreal. Dan jatuhnya ini malah nge-ban buat Devu sendiri nggak sih? Yang dimana Sawo juga bermain dengan Tigreal, tapi kalau kita bandingkan dengan pemilihan hero Siosun, sebenarnya mereka tuh nggak yang bener-bener untuk big fight, Lim. Tapi lebih ke momentum pick off, instant kill. Dan gue curiga ini Kaditanya masih bisa di roamer juga sebenarnya, Be. Iya, iya. Cuman memang chance-nya nggak gede lah ya, karena rata-rata Kadita sekarang ada di mid karena butuh item. Oh, apalagi bawa Lancelot loh. Ini jatuhnya agak sedikit nanggung nggak sih? Makanya. Untuk badannya. Kalau seandainya Kaditanya ini bener-bener jadi roamer, aku merasa kalaupun nanti tiba-tiba Ra membawakan Novaria, ini tetap butuh last pick-nya tuh yang tebel banget, entah untuk kendaliin team fight besarnya atau ya nggak apa-apa, mungkin minim dari segi rotasi karena XP lane kan yang paling penting rotasi sekarang. Tapi yang penting badannya tetap powerful. Fredrin let's say, Fredrin untuk XP lane. Iya, memang kasus terbaiknya masih ada di Teris kan, kasus terbaiknya. Iya. Cuman ya nggak terbaca nampaknya Teris dilepas, Be. Terisla masih dilepas padahal Brody di hadapan dari Kadita dan Terislanya masih open untuk Felix. Ini akan menjadi opsi yang manis banget ketika nanti dia akan mengamankan hero yang initiate-nya tuh instan gitu loh. Atau jangan-jangan Sorry, I'm dipancing. Felix. Dipancing mungkin, Be. Terislanya memang di bait agar Terisnya di pick, nanti di counter. Cuman counter seperti apa yang udah disiapin? Dairot, Dairot. karena udah ada XP. Akai juga. Make sense sih, Dairot make sense sih. Make sense untuk Dairot dan tentunya ketika kita berhadapan dengan Kid Bomba, pemilihan hero yang memiliki damage adalah sebuah hero yang bisa mengancam lini belakang juga, termasuk juga dengan Bruno yang mungkin tiba-tiba bakal di instant kill. Karena ketika Kid Bomba bermain dengan hero-hero damage, contohnya kayak Pakito kemarin, dia bener-bener maunya langsung all in keluar damage. Tapi untuk sekarang lapu-lapu yang akan diamankan sehingga Terislanya malah bisa dikubu dari Dustfall. Terisnya lumayan enak sih, walaupun memang semuanya punya escape ke sini, Be. Kayak paling untuk landingnya oke lah, lawan lapu-lapu yang di awal lapu-lapu nggak terlalu bisa ngapa-ngapain juga. Cuman kalau ketika udah level 4 perang turtle, adu sisi, Terisla harusnya Cukup mematikan. Cukup mematikan bukan Cukup Profesor KB? mematikan dan rotasinya juga bisa dibilang ini bisa terjawab juga nggak sih dengan menggunakan puncture, terus juga mungkin menggunakan escape tools dari Kadita dengan raw wave atau bahkan Bruno-nya dengan sekedar purify. Semuanya bakal ke debuff. Iya. Balik lagi mendingan ke Dirot berarti ya. Main front to back, sisinya ngandelin di Akai sama satu tank lagi nih. Iya, jadi damage-nya cukup tentunya. Dan kali ini dengan hero roamer yang masih terbuka, apakah akan dibawakan salah satu hero baru lagi, tapi ternyata Dairot Kaja deny pick untuk Boxy the King. Dan terakhir kali kita melihat Sawo bermain dengan Kaja, gamenya selesai 11 menit. Ketika di Cepet banget match upper bracket bertemu dengan Fireflux Esports, ini bau-baunya akan ada sedikit gerakan agresif dari Dustfall. Bobonya mematikan kali. Mematikan banget sih harusnya. Kajanya ya. Kajanya ini pick Ini off deny picknya Deny bagus banget. banget soalnya. Yang dimana mungkin ekspektasi awal kita ini adalah hero yang akan dibawakan oleh Boxy the King. Karena Lim juga cukup kaget tadi nampaknya. Iya, Masuk saya maju ke depan, juga sebenarnya. Kaget, KB juga kaget. Kaget, ya, Kaget banget, karena ya harusnya di kanan. Gini, biasanya Benar, benar, Sawo benar. bermain dengan cover. Sekarang lagi-lagi, ini adalah hero yang membawakan kemenangan Yes. ketika bertemu dengan Fireflux Esports dengan 11 menit saja. Tapi Kuvra 100% yang muncul dari Boxy the King. Wah, ini ketika kekagetan kita sudah mulai pudar karena ada Kagetan balasan? kaget balasan Bener, dan mungkin bener. akan coba di dalam in-game dimulai lagi Aroma- dan dikeluarkan lagi. Aromanya sudah mulai hilang ya dari Iya, aromanya one-sided sudah mulai game itu kemungkinan One-sided nggak ada game, tapi sih. ini apakah akan terus berlanjut dari MPL Cambodia? Kalau kita melihat bagaimana referensi Kuvra 100% dari Boxy the King. Wow, menarik sih kalau ngomongin soal Kuvra. Bisa initiate dan bisa juga counter initiate. Semakin banyak frontline, semakin enak juga untuk Kuvranya. Jadi mau nggak mau nih, permainannya harus agak sedikit tega, tumbalin lapu-lapunya dulu, atau paksa Lancelotnya sebagai bait, baru dia masuk. Tapi kalau misalkan ini cuma jadi bait ya untuk Lancelot, entah kenapa ini Lim. Aku lebih suka kalau Martis Kuvra kombonya. Iya Itu kan? lebih jadi soalnya, bisa lebih dengan Tyrant Revenge. Ya. Tyrant Rage-nya juga kalau dekat sama tembok itu bakal jadi point plus. Tapi Lancelot not bad, karena opsinya dia juga punya escape tools dengan menggunakan puncture atau bahkan mungkin dengan menggunakan Taunt Rose.
Yang paling terpenting adalah bagaimana early game secure dari Dustvolt. Karena kalau mereka nggak dapetin early gamenya, Kufra bisa memporak-porandakan Land of Dawn. Ini pertarungan yang dimana bisa kita bilang bukan hanya tentang East atau West region. Tapi ini juga tentang gimana mereka punya pride siapakah yang kuda hitam terkuat di M-Series. Oke, tapi sabar dulu teman-teman karena ada sedikit pause juga. Ada sedikit problem yang harus di-solve dulu. Dan ngomongin soal early game nih. Kufra, ya untuk pergerakan Kufra menurut gua nggak bakal terlalu agresif di awal. Mungkin di level keempat nanti bisa bikin momen. Cuma, Kaja nih bro. Initiate Kaja yang bisa secara instan dilawan sama Kufra yang perlu waktu untuk nge-charge. Tapi kan mereka yang setidaknya mereka andalkan adalah kali ini presence dari surprise attack-nya masih bisa dikontes. Masih bisa dikontes dan ternyata Marshall sudah berada di depan sana. Siap untuk menembak kita. Hah? Karena akan menuju ke dalam Land of Dawn. Kita terima nggak Hah? mau ditembak sama Marshall? Beda. Enggak. Gini dulu. Terkadang suka dikacangin. Oh, Biar makin gitu. penasaran. Biasanya juga disuruh nungguin 1 minggu sih, Iya. kayak trial. Oh ulur ya. Nah, kayak gini. Ulur. Tergocek kan ditungguin. Iya, Mundur digocek. lagi. Benar. Pertama gitu. Mau nembak aja dulu. Kayak Tapi ternyata ya ada kata-kata, ya udah jalanin dulu gitu. jalanin aja dulu. Apa itu. kamu terlalu baik buat aku? Aduh, itu nanti pas bisa. Oh itu ya. Jadi iya. pas mulai pakai ya udah jalanin aja dulu. Pas bisa kamu Itu terlalu pas udah baik masuk buat high ground gak sih? Udah Oh masuk benar, late game. game. benar. Late game. Udah mau end game tuh. Benar, best turret udah hancur satu tuh biasanya tuh. Oke, tapi kita mulai kembali dari match kedua kita. Masih di game pertama nih kebetulan. Dan pick off, metode pick off yang mungkin ditunggu oleh mereka berdua. Dan lihat, dari Little Wonder-nya nggak di kontes jungle nih. Ya, Oke. kayaknya di kontes sama mid laner dan juga roamernya. Bahkan Boxy dibikin Oke. sekarat. Tapi ternyata Kid Picker. Bomba ketika dia mencoba untuk mendekati sosok dari Boxy the King dengan disiplin yang cukup baik. Di depan sana, langsung retribution telah dikeluarkan. Mau tidak mau dari EMP the King. Oh, tapi kalau dari pemilihan emblem, MP the King memilih ke arah Trill. Ingin memanfaatkan early advantage tentunya dengan menggunakan War Axe dan ditambah juga dengan emblem Assassin. Jadi penetration early game-nya lumayan berdamage dan harusnya Sawo lebih berhati-hati ketika MP the King-nya sudah mendapatkan level yang keempat. Oke, setidaknya no. Terlebih dahulu tapi first blood untuk Sawo. No. Gak ada jalan untuk pulang. First blood pasti didapatkan. Ya, ini alasannya kenapa aku ingin menyaksikan bagaimana Lancelot fenomenal dari MP the King. Karena memang se-powerful itu dan se-efisien itu penggunaan puncture-nya ketika berada di in-game. Dan ketika dia bermain dengan Lancelot ya ini agak cukup menarik. Ketika di early game dia dapetin poin, tandanya permainan The Deus Vault, mereka akan dengan tempo yang lebih pelan. Oke. Cuman tadi menarik satu tadi, Be, di mana Brody-nya menggunakan Master Assassin Ya. di talent kedua loh. Dan bahkan kita nggak pertama kalinya ya melihat talent emblem assassin juga untuk digunakan, apalagi Master Assassin yang sering banget dibawakan untuk para gold laner. Salah satunya juga pada saat itu pernah dibawakan oleh Super Marco dengan Cloud-nya. Tapi untuk saat ini kayaknya lebih kejam nggak sih Brody soalnya bro? Iya kan, Apalagi dengan damage-nya torn sakit. apart memory. Itu dia yang jadi masalah. Cuman ya balik lagi minusnya defense-nya ya. Karena rata-rata kan ada yang pakai tenacity. Dan balik lagi, oh initiate. Oh ini siap terjadi di depan sana. Sawo apakah di all in? Berhasil mendapatkan Sawo. Tapi para pasukan dari Siuson dan juga akan kehilangan sosok dari Slim Felix. Di depan sana. Dengan Purify Gaming dari Sunset Lover berhasil menghindari damage dari Boxy the King. Yang dimana harusnya dia bisa buat momen. Dengan Baron Rage yang mereka miliki. Di Boba. Hampir saja coba untuk melakukan zoning out. Tapi karena Lancelotnya masih terlalu jauh, harusnya ini turtle untuk tim dari Deus Vault. Makanya susah juga mau dikontes dan mau dicoba. Oh my god! What? Happy the King! Out of nowhere, dia datang dan berhasil mendapatkan turtle yang sudah di depan mata oleh seorang Magister Lim. No way, kali ini Boxy the King tumbang sekalipun ini masih menjadi keuntungan untuk Siusun. Wow, retribution yang dia ngelihat sih informasinya tadi dapat karena dibukain kan dari visionnya. Tapi ya tiba-tiba datang retri drive thru dong. Ya itu namanya retry secara mendadak dan bahkan dengan level yang lebih diunggulkan membuat MP the King makin lebih percaya diri untuk menuju ke turtle objektif kedua. Game pertama yang sangat halus bagi Siusun. Padahal mereka bisa dibilang tidak membawakan metode paling efisiennya mereka dengan pick off. Tapi kali ini dengan gameplay objektif yang masih ada di tangan dari Retribution MP the King. Ini membuat keunggulan masih di tangan dari Siusun. Dan juga pencurian jungle yang tidak bisa dihindari lagi untuk Magister. Oke, Magister dia lebih menahan karena retributionnya karena dia sangat butuh untuk di purple buff. Di early game seperti ini, pergerakan dari Siusun, mereka sangat pede banget. Kenapa? Karena mereka tetap punya instant pick off dan Purify cuma ada satu. Itu di tangan dari Sunset Lover, Lim.
Makanya kalau nyari counter initiate-nya juga paling ngambil ultinya Kufra kali ya untuk ngejauhin sedikit. Tapi paling bagus memang ada ultinya Ra. Dan balik lagi nih, dari Brodinya sendiri belum jadi Husklaw. Sedangkan Lancelotnya udah jadi War Axe dan Heavy Spin. Ke-trigger nampaknya dari Magister. Iya, tapi kalau kita melihat juga dari pemilihan itemnya, War Axe sudah ada di tangan dari MP The King. Sehingga membuat kayaknya Sunset Lover akan menerima damage yang sangat-sangat instan sekali. Dari satu item physical attack yang sangat bisa bilang menimbulkan efek traumatik juga sih di early game buat tank slot seperti ini. Dan Rest masih mendapatkan satu dan wobble combo Chambro. Bahkan dia memastikan kalau Carvi ter-takedown dengan Purify yang mereka miliki. Sunset Lover berada di arah bus menuju ke arah Foxy the King yang tidak mungkin di all-in. Sekalipun di all-in ini akan menjadi sebuah kerugian untuk para pasukan dari tim Delphult. Di depan sana mereka membawa satu buah point kill atas Magister kah? Karena ketika Magister tumbang ini akan menjadi sebuah free turtle kembali. Ada Kid Bomba, Iron Strike dapetin satu buah point kill. Di balik sana Kid Bomba cuma bisa dapetin itu. That's it, gak ada lagi yang bisa mereka dapatkan, Lim. Ya turtle-nya tadi di-secure juga oleh teman-teman dari Siusun memanfaatkan kesempatan dan outer turret di bagian top lane juga bisa didapetin. Ya, ini adalah jawaban ketika menggunakan tank sakit slot. sekali. Dan Dia bisa solo kill juga di sini. Dan lihat dengan punchernya. Kali ini miss dan damage dengan Previous menutup point kill atas Kid Bomba. Penetration point yang tinggi ditambah dengan thrill juga pemilihan dari physical attack-nya yang di early game tentu sangat memadai untuk MP The King bermain dengan dual lane. Dan bahkan kali ini yang terancam kalau seandainya next item dari MP The King adalah Endless Barrel. Itu dia. Dia udah snowballing soalnya di awal game dan kalau dia mendapatkan Endless Barrel, ini yang terancam Sunset Lover dan Carvi. Karena early game-nya mereka nggak begitu leading. Yes. Makanya jadi santapan empuk juga pastinya. Endless Battle gue setuju sih kalau the kondisi kayak gini bisa banget dia ngebuka ke Endless Battle Karena nantinya. lihat, gold earn-nya juga 4.000 gitu loh. Ini benar-benar udah mengungguli jauh. Dan membuat dari Siusun setidaknya harus bermain lebih agresif ketimbang Delphult. Kalau bermain dengan tempo yang cukup pelan, ini mid to the late game. Delphult itu sangat kuat loh dari kemarin bermain mid to the late game. Iya, cuman kalau ngomongin pick off, dia ngebuka banyak banget source sih. Mau nggak mau Magister nih yang harus ngebuka duluan atau kalau emang KJ follow up damage harus ready dua kayaknya sekarang nggak cukup satu. Sunset Lover untungnya dia pegang dari Rafwave. Untungnya. Tapi itu sebenarnya untung-untung enggak sih. Karena kalau misalnya dia tidak punya Purify kan sekarang posisinya dia juga nggak pakai flicker. Nggak ada montage yang bisa dia berikan. Majunya jadi kayak maksa juga. Iya. Apalagi dari damage nggak sih? Dia kan Ancient Talisman dulu, dia butuh Lightning Truncheon. Berbeda dengan Kadita aslinya, dia langsung bisa menuju ke arah Genius One dan itu bisa menimbulkan efek traumatik. Terutama bagi backlaner. Oke. Ketika di depan sana Retribution telah keluar, debakan para pasukan dari tim Siusun memasang Magister mengeluarkan dengan ada Heaven Spin. Dipecah menuju ke arah seorang Sir Felix. Ter-take down. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Siusun, mereka masih mau lebih. Satu poin kill mereka dapatkan dari Sawo. Tapi satu poin utamanya adalah di mana MP The King tidak ter-take down sama sekali dengan kelincahan dari Lancelotnya. Lihat betapa bermain dengan lincahnya MP The King bertahan di depan sana. Kid Bomba coba di all-in dan Phantom Execution-nya Maze masih bertahan dan MP The King masih mau lebih. Dan ini dia kenapa Profesor KB penasaran dengan Lancelot dari MP The King. Sepower itu Lancelot dari MP The King level 12 loh. Dia menit yang ke-7, Be. Iya, ini powerful banget, pattern farmingnya sangat perfect. Ditambah dengan dari awal menit yang kelima, dia udah ngelakuin split push sendirian dan perfect turtle. Membuat Siusun mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Ditambah lagi dengan kekuatan dari War Axe yang dari awal dia udah punya penetration early. Dan kali ini dengan keuntungan tersebut, lihat bagaimana Kusei mendapatkan juga Berserker's Fury-nya via sharing gold. Dan sekarang yang terancam adalah Sunset Lover, terutama ketika dia 1v1 situation melawan Lancelot. Oke, udah di mid lane. Di mid lane depan sana MP The King masih coba untuk menyelamatkan dirinya. Dan lihat pertahan dan ternyata trigger disiplin dari MP The King berhasil menyelamatkan dirinya. MP The King still survive in the mid lane. Dibalaskan kembali keadaan mereka dengan Rafwave. Double kill didapatkan. Siusun membuat para pasukan dari tim Delphult kali ini terperangkap dan bahkan MP The King berhasil nge-dodge a tournament memory from Carvi. Wow, 2 kali selamat nyawanya. Bisa terselamatkan dengan mekanik yang begitu baik. Tengahnya pun terekspos bahkan 3 member dari Delphult yang harus hilang. This is MP The King. Wah, MP The King lagi dan lagi bermain dengan flawless ketika menggunakan Lancelot. Dan sekarang sudah memiliki Guardian Helmet. Itu alasannya kenapa dia seberani itu untuk melakukan dive in ke dalam turret pertama di area mid lane. Turret sentral yang begitu penting. Karena kalau kita lihat dari damage-nya, si Halberd adalah opsi yang bagus memang untuk Carvi. Tapi masalah utamanya adalah memang tidak ada hero healer yang memadai. Dan untuk build item yang tentunya sudah diciptakan oleh Siusun
rata-rata akan menerima 8% damage. Tapi begitu juga dengan Carvi, karena dia nggak punya pertahanan di sana. Oke, Brave Fighters dibuka begitu saja. Menuju ke Magister, Heavy Spin for defensive. Membuat para pasukan dari Siusun kali ini berhasil mendapatkan purple buff invasi. Ekspedisi jungle kembali terjadi dan Thunderbolt di tangan dari MP The King. Oke, ini temponya dipegang habis-habisan oleh si Yusun. Mereka yang kontrol nih mau main di arah mana, dan gue ngeliatnya Deuspolt. Mereka mau nggak mau hanya bisa mengikuti, dan banyak sekali source yang bisa di-bait kayak Magister tadi dengan heavy spin-nya. Lagi-lagi kali ini objektif netral yang muncul tanpa adanya heavy spin. Ya, ditambah dengan Kusei, dia sudah mengamankan juga menuju ke arah Malefic Roar. Permainan front to back bisa dijalankan. Apalagi untuk Magister, kali ini kayaknya dia nggak mendapatkan snowballing effect-nya. 0 Turtle, 0 dari Lord. Dan ini yang akan menciptakan momen lagi dari Boxy the King. Kid Bomba sekarang akan mencari momentum dengan Tyler Reds. Kali ini Kid Bomba masih bertahan hidup karena Rough Wave-nya nggak on point. Sedikit miss mekanik tadi kayaknya dari Ra sih. Karena Petrify-nya kena tapi lupa berhenti dia. Jadi Rock Wave-nya di belakang tadi. Meluncur terus tapi ternyata tanpa rem. Walaupun lagi dan lagi Kid Bomba sebenarnya masih ada ready flickernya juga. Tapi tidak terkena instant kill. Apalagi kalau kita lihat dari segi damage deal. Sebenarnya Sunset Lover diam-diam dia menimbulkan damage yang sangat tinggi. Namun karena tidak ada eksekutornya yang dari tadi aku mention. Carvi-nya ini tidak mendapatkan momentum untuk ngedeal damage sebanyak mungkin ke arah teman-teman dari Siusun. Sehingga hal tersebut yang sedikit memisahkan bagaimana keuntungan antara Kusei dan juga Carvi di early game sampai dengan mungkin menit yang ke-10 so far. Oke, dengan Lord yang pertama, inner turret di bagian bottom lane akan menjadi gratis juga. Namun Lordnya di follow ternyata oleh MP The King. Wih, di follow karena mereka ingin dapetin lebih. Di depan sana, one by one situation masih coba diberikan oleh seorang MP The King. Distraction yang terjadi 4-1 kali ini membuat para pasukan dari Deuspolt mereka cukup hilang arah. Harus mempertahankan bottom dan juga mid lane mereka. Tapi dengan super wave yang masih berdor di depan sana. Ada para pasukan dari tim Siusun melaksa masuk dengan nadanya Rampart. Satu point kill. Looking for double kill. Dan last shot MP The King berhasil mencoba mendapatkan Carvi. Tapi ternyata trigger dari flickernya berhasil membuat dia mati di belakang. Untungnya ada retribution. Dan MP The King berhasil keluar dari trap yang dimiliki ada Deuspolt. Terlihat Sawo, tapi nampaknya Sawo harus mengurungkan niat karena damage mereka sekalipun nggak akan cukup ketika hanya dengan Magister. Makanya masih bisa defense juga dan minion di area mid lane bisa dikawal mungkin satu best Archie. Bermain dengan sangat cepat, kali ini satu best start berhasil didapatkan, tapi nampaknya Kusei mau lebih dan Rough Wave defensif. Ini udah menandakan kalau dia tidak akan bisa menerima damage dealt dari Kusei. Wow, 8.000 gold dan itemnya. Wah, Bruno-nya outstanding banget, Be. Ini Bruno-nya udah terlalu over sih. Makanya apalagi Rough dia Wave udah tadi. dia udah punya pertahanan juga dengan menggunakan Wind of Nature. Sehingga sekalipun ada Storm Apart Memory, mau 4 stack sekalipun, itu kayaknya nggak bakal berpengaruh untuk Carvi. Carvi-nya malah yang dalam ancaman karena dia belum punya Wind of Nature. Sementara itu di sisi lain, kalau kita melihat dari Ra, dia memiliki Lightning Truncheon dan ditambah dengan, kalau aku lihat sih kayaknya dia mau bikin Clock of Destiny. Dia kayak ingin menyiapkan tindakan preventif ketika nanti tiba-tiba Siusun harus bermain menuju ke arah late game. Dia udah ada tindakan preventifnya itu, udah ada jawabannya. Dia bakal punya HP yang lebih banyak. Dan hal tersebut yang mungkin dicari oleh Ra sebagai Kadita. Oh, Magister? Alright, Magister di depan sana. Menyelamatkan dirinya dengan heavy speed tapi tidak bisa terlalu lama. Damage terlalu besar dari Carvi. Kali ini menjadi pilihan utama dari sosok seorang MP The King. Tepat memorinya gagal. Tapi Kid Bomba menyelesaikan tugas tapi Tyrant Red from Boxy The King. Triple kill, looking for Maniac. Again, Boxy The King dengan Tyrant Reds-nya benar-benar mengerikan. Di depan sana hanya tersisa 1 minion saja tapi nampaknya gagal. Mereka berhasil mendapatkan endgame. Oh, datang lagi. Tidak bisa terlalu lama bertahan di depan sana Kusei. Endgame Rough Wave menuju ke arah Sunset Lava. Dan Siusun kali ini memilih untuk melakukan endgame dan gagal. Gak bisa. Mereka memilih untuk target point kill. Bukan terhadap base-nya, Lim. Wow, satu kesalahan yang cukup fatal memang memberikan nafas lagi untuk Deuspolt. Masih bisa di-defense, kehilangan sebuah base turret aja dan bisa membuka objektif lainnya. Kayaknya agak sedikit miss target nggak sih? Iya, yang dia satu memilih- mau ke base, yang yang satu satu mau nge-kill dulu. Sementara objektif muncul di timing yang menguntungkan bagi Deuspolt dan mereka mencoba untuk melakukan eksekusi. Tapi ingat, MP The King masih dengan retribution-nya dan ready dengan Thundros. Oke, apapun yang terjadi kali ini para pasukan dari Deuspolt mereka unggul dalam segi jumlah. Kid Bomba berhasil mendeteksi di mana keberadaan dari MP The King. Parapat Memory masih coba untuk bertahan dan bahkan the power of retribution. MP The King take over. Berhasil mendapatkan load mereka. Mundur ke arah belakang dengan adanya miss punch dari MP The King. Dia nggak bisa pulang lagi kalau dia gagal untuk bisa mendapatkan Kid Bomba.
Red kali ini tercancel. Ya, Boxy the King harus ter-take down. Bomba Kid down. Bomba udah gak bisa jalan dan Carvi berhasil termakan. MP the King become a king in this game. Para pasukan dari Si Yusun mereka looking for wipeout. My God. Dan kali ini benar-benar Si Yusun membuat Yosfult berantakan. Game pertama from Cambodia. Burung hantu hitam berhasil mematahkan sang kesatria hitam di game yang pertama. Cukup cepat pastinya 14 menit 30 detik tadi dengan one-sided game hampir terbilang MP the King. MP the King. Lancelotnya membuat masalah besar dan di game kedua pertanyaan terbesar topik terhangat Lancelotnya mau di-ban atau enggak Be? MVP The King lebih tepatnya. MP the King become a Untuk king di in game, this yang pertama ini bener-bener flawless banget. Early stage-nya dia pegang, turtle-nya dia kondisikan sampai dengan Lord sekalipun, walaupun Magister yang inisiasi Lord-nya. Tapi eksekusi ada di tangan dari MP The King. Begitu manisnya permainan dari Si Yusun ketika Kusei benar-benar tidak memiliki kesalahan sama sekali. Dan ini yang aku maksudkan Ranger Mas. Kita berbicara jam terbang Wah, antara Carvi versus Kusei. betul banget. Memang tidak terlihat kemenangan yang begitu masif dari Carvi. Ya, Kusei juga tidak menang laning. betul. Tapi dari pemanfaatan dia ketika, oh temennya dapat turtle nih. Dia tuh convertnya jadi objektif lagi. Jadi teman-temannya tetap bakal kebagian sharing gold. Dan itu yang membuat Bruno dari Kusei benar-benar unggul banget di laningnya. Yes, dan bahkan kalau kita ngomongin dari Si Yusun, mungkin MVP kali ini, aku nggak tahu kalian masih mau berdebat atau tidak, aku sih MP the King. Aku juga. Aku udah bilang MVP The King tadi. MVP the King? Ya udah aku Oke. berdebat deh kalau kayak gitu dah. Gimana? Aku MP the King. Oke, kalau gitu perdebatan yang sebenarnya tidak harus diperdebatkan. Iya. Karena sesungguhnya kita bertiga sudah mengetok palu, walaupun bukan MP the King nanti akan menjadi MVP-nya. Boleh ketok dulu? Nah, Oke, udah MP the sah King. ya. Sah. bagi kita. Bagi kita. Tapi kita udah tahu, ini dia. Nah, ini dia. MVP yang sesungguhnya dan jatuh ke tangan dari masih di MP The King. MP the King, kalau kata Mirko, no cap, no doubt. No cap, no doubt. Apalagi dengan pemilihan itemnya, terakhir langsung dia tutup dengan Malefic. Dia tahu dia berada dalam winning condition. Dia tahu kalau seandainya dia nggak perlu Immortal di game 4 lawan 3 posisinya. Karena memang tidak ada yang bisa men-take down ke arah MP The King-nya. Ditambah lagi dengan Endless Battle. Ternyata Endless Battle-nya dijadikan di item yang keempat, Lim. Bukan dijadikan item pertama. Dan itu menimbulkan true damage yang sangat tinggi. Karena Carvi, sekalipun dia punya Wind of Nature, 2 true damage dari Thunderbelt, dari Endless Battle, ini dua-duanya tetap akan masuk ke dalam tubuh dari Brody. Itu dia. Tapi respect Sky Guardian Helmet di item kedua. Mungkin karena romernya Kufra juga, Be. Yang nggak bisa di depan. So dia pilih pakai Guardian Helmet biar bisa mimpin rotasi. Ya, tapi kita juga cukup dikejutkan dengan ini dia pertama kalinya Kufra dari Boxy The King di semua gelaran M5 World Championship. Gak heran gak sih? Kenapa dia bisa dapetin 100% win rate di MPL Cambodia, Lim? Makanya. Se-flawless itu, se-powerful itu. Dan bahkan kalau kita bandingkan ya dengan permainan cepat ala Dusvolt, ketika membawakan Kaja, ternyata gameplay cepatnya tidak terjalankan, tidak terrealisasikan. Dan Tyrant Rage beberapa kali menjadi kunci penting dari Boxy The King walaupun harus bertukarkan nyawa. Tapi pertukaran nyawanya dari Boxy ini, trade-nya tuh selalu untung. Entah ke Kid Bomba, entah targetnya tiba-tiba ke Carvi, tiba-tiba ke Magister. Jadi jatuhnya walaupun Boxy The King harus menjadi korban jiwa, tapi selalu ada pertukaran yang menguntungkan walaupun juga ada sempat satu blunder yang sangat-sangat ya massive bisa dibilang. Dengan targeting juga yang satu mau ke endgame, yang satu mau ke hero kill juga ke arah Valentina ini dari Sunset Lover. Tapi hingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa permainan dari Emperor King yang begitu tajam, begitu on point dengan Battle of Retribution yang dimenangkan. Ditambah lagi dengan Magister yang mungkin gak expect. Kalau posisi dari Emperor King ini jauh banget dari luar Lord. Sehingga dia bisa dengan mudahnya menggunakan Tondros dan Retribution. Oke. Wow, Skill Ben gak Lord-nya sih? juga keren sih tadi. Ben gak sih dibandingkan harus mereka bermain dan mencoba untuk merasa bisa menangkap Lancelot-nya. Dan akhirnya jadi semuanya fokus ke arah Lancelot. Iya Jadi kan? nggak fokus ke arah strategi, nggak Iya. fokus ke arah plane. Jadi kalau menurut aku pribadi dibandingkan mereka sudah tersulitkan dengan posisi game pertama mereka, ada baiknya sih Lancelot ini ditutup. Oh, Ben tapi aja kalau kan. Lancelotnya di ban, mereka melepaskan Martis, mereka melepaskan Joy. Banyak juga nggak sih opsi buat MP The King? Makanya akan ada yang terbuka juga
Tapi kalau ngomongin soal emblem Kid Bomba, gue ngelihat dari emblem awalnya udah pakai tank. Dia sebagai armor breaker doang, terus dia mundur. Cuman gak efektif tadi gue lihat. Iya, kayaknya nggak efisien ya. Walaupun mungkin build-nya juga menuju ke arah item-item tank damage. Tapi dengan Rapture aja loh modal dia. Iya. Jatuhnya aku merasa masih kurang. Yang mungkin beberapa kali kita melihat ada penggunaan dari emblem tank menuju ke arah Dairot yang begitu efisien juga. Tapi efisiensinya Dairot di game kali ini aku tidak merasa begitu berjalan. Karena kebetulan untuk menggapai ke arah MP the King lumayan sulit. Dan targetingnya gak ke Sorry I'm Felix yang padahal secara presence itu Felix lebih sering hadir daripada Boxy the King-nya itu sendiri loh. Dari item udah item defense sih bener dari Kid Bomba. Iya. Konsep front to back-nya yang gak dapet, Be. Konsep front to back-nya gak dapet. Dan kalau kita lihat ya, itu dia gak connect tau gak Kid Bombanya sama Carvi. Padahal kita udah lihat loh, Carvi dari awal udah mencoba untuk menjadi tanker-tanker killer. Dia udah ngebawain Heptasis, dia langsung ngebawain si Halberd. Dia udah tahu kalau oh ini semua lawan-lawannya bakal bikin ke arah item-item penambah darah. Jadi dia langsung deny dengan menggunakan si Halberd. Dan hal tersebut yang sebenarnya bisa jadi poin positif kalau This Vault snowballing. Sayangnya kita tidak melihat This Vault snowballing. Dan Siusun yang snowballing dari awal, mereka mengeksekusi game ini dengan sangat-sangat manis. Bahkan ketika beranjak ke high ground, mereka tuh nggak buru-buru. Mereka tahu kok Sunset Lover punya damage. Mereka tahu Carvi-nya punya damage. Makanya targeting mereka itu ke dua backliner ini dulu nih, Brody dan Valentina. Kalau dua-duanya tumbang, udah otomatis This Vault gak bakal punya pertahanan yang cukup juga. Dan Sunset Lover ini diam-diam berbahaya juga nih orang nih. Iya. Jadi the carry tiba-tiba lo, Be, 62.000 damage totalnya. Nah ini damage tertinggi membuat tentunya teman-teman dari Siusun harus punya respect lebih ya. Ketika kita melihat bagaimana keadaan dari damage dealt yang diberikan Sunset Lover. Dan ditambah juga dengan bagaimana kehadiran dia dalam teamfight. Yang sebenarnya ini tuh entah kenapa jadi sebuah misteri juga nih Sunset Lover ini ya. Loose condition dia masih bisa ngegendong timnya dengan damage dealt yang tinggi. Walaupun tidak menggunakan Faramis. Dia mirip-mirip ini gak sih, Be? Mirip-mirip Rosa gak sih? Mirip-mirip Rosa. Atau bahkan mungkin ya salah satunya tadi yang baru saja dipulangkan Aboy juga. Yeah. Berani nge-damage dealt. Walaupun dalam keadaan timnya tuh losing condition. Benar. Dan selalu ada follow up jatuhnya kan? Iya. Tiap inisiasinya. Cuman memang dari game pertama jujur ini Lancelot sih yang gendong banget, dia pegang awal, pegang mid game sampai ke late game. Jadi susah buat dibalikin. Dan kalau kita bandingkan juga dengan pemilihan dari lapu-lapunya ini sih, si Felix ini ternyata emang cuma buat nge-follow up apa yang diciptakan sama Boxy the King atau menjadi smoke bomb-nya juga. Karena tadi kan kita udah expect kan kalau sebenarnya Kufra akan sangat lebih oke kalau menggunakan combo Kufra Martis. Tapi di posisi ini ternyata bukan cuma MP the King yang jadi bait. Bukan cuma MP the King yang menjadi sandbag-nya di depan, tapi ada Felix juga sebenarnya yang bertugas atau berperan dengan menggunakan Bloodlust Axe-nya hanya menjadi umpan, menjadi bait agar Boxy the King bisa mengoptimalkan charge via Tyrant Revenge. Bahkan ada beberapa momen Boxy ini nggak perlu bait loh. Jadi dia emang udah maju aja pakai flickernya dia, mengandalkan momentumnya dan bisa ngebuka dari team fight-nya juga. Itu yang mungkin membuat Boxy the King ini punya 100% win rate kan? Boxy the King dengan 100% win rate di Kufra selama MPL Cambodia. Dan sampai dengan hari ini di M5 World Championship. Wow, ini menarik juga nih. Di game yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh Deosport? Karena sampai sekarang, gue rasa solusinya ini memang harus dicari loh. Ya.